Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang hal baik, harapan, dan harapan kamu di tahun 2024. Seperti apakah yang terbaca? Kita akan coba lihat. Tapi ingat ya, buat Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku berharap juga ya buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, Aries. Kita akan shuffle kartunya buat Aries. Hal baik dan harapan kamu di tahun 2024. Seperti apakah yang terbaca? Kita akan coba baca tentang percintaan, asmara kamu, dan finansial serta keuangannya kamu ya. Oke, di awal ini tergantung kartunya apa yang keluar, kita akan coba bacakan. Sedikit agak detail ya, akan kita bacakan. Oke. Ya. Di sini ada the world. Ada the chariot. Ada four of pentacles. Ada knight of pentacles. Ada six of cup. Dan ada temperance. Nah, kita akan coba lihat ya. Kita akan bahas dari apa dulu nih ya? Percintaankah ataukah dari finansialnya kamu? Kita akan coba bahas. Oke, Aries. Nah, kalau dari bottom of the deck ada kartu the world. Ini sih menggambarkan ya, kalau kamu itu akan benar-benar seperti menikmati hasil dari kerja keras kamu selama ini. Ya, jadi di tahun 2024 nanti, kamu mungkin akan bisa menguasai banyak hal gitu loh. Dan kamu akan bisa mengontrol semuanya. Contoh mungkin dalam penyeimbangan finansial atau mungkin dalam penyeimbangan dari segi asmara kamu ya. Aku merasakan itu. Nah, kita akan coba lihat di tahun 2024 di temperance, kamu akan mengalami suatu keseimbangan dalam hidup kamu, itu terbaca di sini ya. Sehingga akhirnya dunia itu bisa kamu taklukkan. Nah, itu gambarannya ya Aries. Jadi mungkin dari segi finansial ya. Di tahun 2024 itu keseimbangan itu akan terjadi pada kamu nantinya. Walaupun nantinya kayak ada gelombang pasang surut, tapi kamu akan bisa menyeimbangkan keuangannya kamu. Itu kamu ya. Dan aku juga merasakan mungkin ya beberapa dari Aries di tahun 2024 nantinya itu banyak perjuangan yang akan kamu lakukan. Arti kata mungkin kamu akan sangat disibukkan gitu loh. Ya, beberapa dari Aries yang punya pekerjaan yang tetap misalnya, anggap itu mungkin bekerja sebagai karyawan swasta gitu ya, atau kamu bekerja sebagai PNS begitu ya, pegawai negeri sipil. Namun kamu mungkin akan membuat suatu usaha kecil-kecilan atau mungkin ada bisnis yang lain yang mungkin akan kamu dirikan, kamu bangun ya. Kenapa? Karena kamu pernah mengalami keadaan yang begitu stuck. Mungkin, oh aku dulu pegawai negeri, tapi aku banyak ya, banyak hutang-hutang aku di bank gitu loh. Dan itu membuat kamu merasa kayak, ah aku capek-capek aja bekerja, tapi semua itu gaji aku hanya untuk membayar tagihan gitu loh. Nah mungkin kamu mulai berpikir, saat ini ya aku mungkin hutang-hutang aku mungkin udah habis, udah melunas gitu loh. Jadi saatnya kamu mungkin membuat suatu usaha atau mungkin suatu bisnis baru gitu ya. Intinya ya bagaimana caranya untuk tidak hutang lagi. Nah, itu mungkin ya beberapa dari kamu karena di sini ada stuck gitu loh. Stuck ini banyak ya yang diakibatkan oleh apapun gitu ya. Itu bisa juga mengakibatkan kamu stuck gitu loh. Ada faktor-faktornya. Misalnya kamu aku pengen beli ini, ya udah deh aku ngutang aja, aku kredit aja gitu ya. Atau aku pengen ini, gaji aku kan ada. Sementara kamu nggak tahu nih ya biaya-biaya tidak terduga nantinya
Mungkin di selama tahun 2024 kamu mungkin belum mendapatkan gambaran, tapi kamu mencoba untuk, eee, berani untuk mengambil risiko gitu loh. Nah itu mungkin kamu perlu perhatikan juga karena nantinya di sini akan ada keadaan kamu yang stuck. Jadi mulai saat ini, ya mungkin disarankan untuk kamu lebih untuk, melihat nih, mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi, keinginan gitu. Kalau keinginan otomatis bukan kebutuhan ya. Tapi kalau kebutuhan itu wajib kita penuhi. Contoh makan, pangan kita gitu ya, beli beras, cabe, bawang gitu ya. Nah itu perlu. Tapi kalau misalnya, aku perlu beli tas ini, aku beli, baju ini, aku beli Honda motor gitu ya, atau aku beli mobil sementara kamu udah punya gitu loh. Jadi buat apa? Nah itu kan intinya kita mubazir gitu ya. Jadi intinya apa yang ada, manfaatkan aja dulu yang ada. Jadi, diutamakan untuk yang benar-benar kita butuhkan. Sehingga nantinya ya, saat kamu stuck di suatu keadaan, kamu akan punya tabungan. Nah, itu. Jadi mungkin itu juga faktor kamu, mana tahu gitu ya, kamu ingin buka bisnis baru, otomatis kamu mungkin pengeluaran, ya ini, karena kamu nanti akan sibuk banget gitu loh di tahun 2024 ya, dari segi finansial atau dari segi karir, itu aku rasakan, oke, Aries. Dan aku juga melihat tapi semua itu akan bisa seimbang jika kamu benar-benar, mulai berpikir secara bijak dalam menyikapi keuangan kamu nantinya. Intinya aku punya rezeki lebih nih gitu ya. Ya udah aku beli ini aja, aku beli itu aja, sementara kamu itu bukan satu kebutuhan kamu begitu. Ya, sehingga akhirnya kalau kamu seperti itu kamu nggak bisa nabung, kamu nggak tahu nantinya ya hal-hal apa yang membuat, pengeluaran itu bisa, terjadi nantinya ya. Itu mungkin salah satunya dari segi, eee, keuangan kamu atau finansialnya kamu ya. Jadi di tahun, 2024 ya, juga aku melihat seperti banyak kesempatan ya, dan di sini kamu juga harus bisa mengontrol semuanya gitu loh, mengontrol. Intinya sebelum kamu memutuskan sesuatu, ya terlebih dahulu dipikirkan. Jangan sampai kamu salah mengambil keputusan, ya. Nah, itu yang terbaca dari segi nanti kita akan baca lagi ya dari kartu ini ya. Dari kartu ini kita akan baca lagi. Ini juga akan bisa kebaca untuk keuangan kamu ya, apa seperti apanya ya. Kita akan coba lihat. Dan ini aku melihat untuk percintaan. Jadi kalau dari percintaan Aries di sini di tahun 2024 ya. Ini bagi kamu yang single. Bagi kamu yang single, uh, itu ya mungkin apa ya, ini ada Six of Cup ya. Six of Cup ini adalah gambaran, uh, ada sih seseorang dari masa lalu ya, kayak akan muncul lagi nih ke hadapan kamu ya. Ada seseorang yang memang pernah terkoneksi dengan kamu, itu seperti akan ketemu lagi dengan kamu. Dia mungkin seperti menemukan menemukan kebenaran tentang kamu ya. Mungkin bisa saja dia yang sudah meninggalkan kamu dulunya, dia yang sudah menyakiti kamu dulunya, ya, dia datang lagi ke sini. Karena apa ya? Karena mungkin bisa saja dia itu sudah melihat kamu yang berbeda, kamu tidak seperti dulu lagi gitu. Ya mungkin kamu yang dulu kayak bukan siapa-siapa, tapi sekarang kamu udah menjadi siapa-siapa. Sehingga akhirnya dia melihat, "Oh, kamu itu punya nilai ya. Oh, kamu itu orang yang begini ya, begitu ya." Nah, jadi dia seperti ingin kembali. Makanya di sini ada The Chariot. Ini The Chariot juga, menggambarkan dia itu sudah tahu nih, ternyata baik buruknya siapa kamu juga udah tahu gitu loh. Ternyata, tanggapan dia terhadap kamu selama ini itu salah gitu. Ada seseorang di masa lalu kamu yang berpikir seperti itu. Mungkin bisa saja ya, seseorang yang mungkin dulu membenci kamu, atau mungkin dia tidak suka sama kamu, karena dia beranggapan kamu itu adalah orang yang ya yang nggak pantas bagi dia gitu loh. Ternyata penilaian dia selama ini ke kamu itu salah. Jadi di tahun 2024 ya mungkin kamu akan ditemukan dengan seseorang ini nantinya. Ya, banyak orang-orang yang dulunya di tahun-tahun sebelumnya yang mungkin, tidak menyukai kamu tapi berbalik. Di tahun ini, ya di tahun 2024, mereka mungkin akan berlomba-lomba mencari perhatian kamu di sini, ya. Itu yang aku rasakan dari energi ini. Ini dari kartu tarot ya, nanti kita akan coba baca di kartu ini lagi. Oke. Jadi, eee, dan aku juga melihat mungkin tidak hanya satu atau 2 yang nanti datang di tahun 2024,
Tapi ada juga sih orang-orang yang baru, tapi orang itu orangnya ya bisa dibilang dia mapan ya. Dia juga pekerja keras, mungkin dia berasal dari lingkungan bekerja, dia pekerja gitu ya. Mungkin dalam lingkungan pekerjaan kamu, mungkin satu pekerjaan dengan kamu, ini bagi kamu yang single ya. Terus mungkin dia itu adalah seseorang yang benar-benar kayak dia sudah mengenal kamu sangat baik sekali ya, sehingga akhirnya dia merasa untuk bisa menyeimbangkan hidupnya dia, dia kayak ya mungkin akan memperjuangkan kamu di sini, oke? Nah, inilah seseorang itu akan menunjukkan karena saat dia mungkin kayak apa ya, kalau dia memendam rasa itu, dia kayak menderita di sini. Ya, kalau ini kita bicara tentang percintaannya kamu. Makanya ya perlahan-perlahan apalagi mungkin ya saat ini itu kamu mungkin single. Di tahun 2024 itu mungkin kamu menjadi single, lalu dia akan datang kepada kamu, ya. Nah, ini yang aku lihat. Tapi orang masa lalu ini seperti dia akan memperjuangkan kamu juga. Nah, semua itu kembali kepada kamu. Ini untuk kamu yang single, ya. Nah, untuk kamu yang sudah menikah di sini, aku melihat hidup kamu akan mulai seimbang, ya. Hidup kamu mulai akan seimbang. Tapi walaupun ada terpaan-terpaan sedikit gitu ya, ada goresan-goresan sedikit, tapi perasaan kamu akan happy. Kenapa? Karena seseorang yang berada di samping kamu, ini tentang cinta kamu, asmara kamu. Dia mungkin akan mengajak kamu nih, mengajak kamu kayak, "Ayo kita happy-happy terus saja," gitu loh. Kayak apa ya, dia nggak mau lagi nih berdebat ataupun apa, dia kayak udah lebih dewasa aja, ya. Jadi di dalam rumah tangga kamu itu, yang dulunya mungkin sering berantem gitu ya, yang dulunya sering berkonflik, di tahun 2024 itu akan kayak lebih seimbang hidup kamu dengan dia. Intinya itu kayak ya akan keharmonisan itu akan ada gitu. Karena kamu ataupun dia kayak, "Wah, nggak mungkin dong aku selamanya begini," gitu. Ya aku tahu sih aku itu harus mengalah dan memang ini salah aku. Jadi lebih kayak lebih bijak aja nantinya. Di tahun 2024 itu nanti perubahan drastis dalam kehidupan asmara kamu ya untuk yang menikah ini ada. Mungkin dia lebih sering mengalah gitu ya. Karena karena apa ya, ada keadaan dia itu yang membuat dia merasa kayak capek juga ya berantem terus gitu ya. Jadi ya itu yang aku rasakan ya buat Aries yang mungkin yang sudah menikah di sini. Dan ya mungkin pasangan kamu itu akan memberikan apa yang kamu butuhkan di sini. Atau bahkan yang kamu inginkan karena udah rezeki itu ada yang sudah berlimpah ruah ya di sini. Oke, kita akan coba lihat di sini buat Aries. Dan itu ya zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, kalau aku lihat itu ada Sagittarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Taurus, Virgo, Capri ya. Dan ada Cancer. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Buat Aries, kita coba lihat lagi di sini. Apa yang terbaca? Untuk Aries. Oke, ada 4. Target. Nah, kamu a goal oriented person. Mungkin kamu ada ya menargetkan seseorang ya di sini. Kita akan coba buka semuanya dulu. Oke. Kita buka dulu ya semuanya, setelah itu akan kita bacakan. Ini ada lagi di kartu ini karena banyak ya kartunya, jadi nggak bisa di-shuffle sekaligus. Kita akan shuffle lagi. Kita akan ambil berapa yang muncul kartu di sini buat Aries tentang kehidupan kamu di tahun 2024. Hal baik banyak sih ya yang akan muncul ya di sini. Tapi tidak selama juga hal baik itu ada. Ya, maksudnya itu tetap diiringi dengan hal-hal buruk ya di sini. Itu ya kalau aku rasakan dari energi ini. Ini juga ada end work, achievement, sukses. Nah, luar biasa ya, luar biasa sekali kartu kamu di sini buat Aries. Oke. Atau kita salah nih. Nah, ini dia. Ya. Di sini ada sebuah target. Langsung kita bacakan aja ya, sambil aku menyusun. Ada target. Jadi di tahun 2024 ada yang kamu manifestkan, ada yang kamu targetkan, dan itu akan terwujud. A goal achievement oriented person ya, yang dibawa achievement ya, oriented person.
Ya, jadi mungkin dalam sebuah cinta, misal dalam sebuah cinta itu kamu menargetkan seseorang, ternyata target kamu itu kena sasaran gitu loh. Nah, begitu juga mungkin dalam hal pekerjaan atau finansial ya, dimana mungkin kamu, aku menargetkan di tahun 2024 aku bisa buka bisnis, atau mungkin aku akan naik jabatan ya, dan itu terjadi, itu terlihat nyata ya. Dan ini juga ada work, bekerja, pencapaian, dan sukses. Jadi buat Aries di tahun 2024 itu akan banyak ya yang kamu lihat nantinya, pencapaian-pencapaian kamu ya. Intinya saat kamu bekerja, misalnya di tempat A gitu ya, itu berhasil. Terus kamu buka usaha di tempat B gitu ya, itu berhasil gitu loh. Ada pencapaian kamu yang benar-benar mendapatkan goalnya gitu loh, ya. Jadi di tahun 2024 itu, ya mungkin kamu akan dibanjiri keberuntungan, keberkahan, ya. Karena mungkin, apalagi kamu yang sering lihat tarot nih, seperti sering, bertransformasi menjadi lebih baik lebih baik lebih baik begitu ya. Dan apa yang kamu dapatkan di tahun 2024, kamu itu akan merasa keajaiban itu datang buat kamu. Mungkin ya, karena sering aku baca di, reading-reading aku sebelumnya, Aries itu kayak selalu pengen jadi lebih baik gitu ya. Karena kamu mindset kamu udah mikir nih, kalau aku jadi lebih baik, pasti Tuhan akan membantu semua kesusahan aku gitu loh. Dan ternyata itu terbukti. Jadi di tahun 2024 kamu akan merasakan hal itu. Merasakan karma baiknya. Karena ini di word ini juga bisa kita artikan sebuah karma baik. Ya, Aries. Jadi di sinilah mungkin bagi kamu yang menikah mungkin akan makin sukses, makin bahagia. Bagi kamu yang single ya, kamu sukses menemukan seseorang. Mungkin ada juga beberapa dari Aries yang baru di umur 20 tahun atau 22 tahun kamu udah sukses. Nah, itu sungguh luar biasa gitu. Karena kamu itu ya dari awal memang sudah menjadi orang yang selalu melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Nah, jadi itu yang terbayarkan nantinya ya oleh kamu. Di sini juga ada nah, di sini kamu akan mengalami suatu cracked code. Jadi apa ya? Di dalam perjalanan kamu itu nantinya tidak akan mulus gitu loh. Tidak akan mulus. Kenapa aku katakan tidak mulus? Karena mungkin di perjalanan hidup kamu itu nantinya akan banyak kamu ketemu ya mungkin dengan orang yang bermuka dua lah, yang toksik lah, ada yang tulus ya, banyak ya. Intinya pernah mungkin nantinya kamu menemukan sebuah konflik. Tapi konflik itu akan bisa terselesaikan oleh kamu, ya. Dan itu akan membuat ya, mungkin konflik itu juga sebuah pembelajaran bagi kamu ya. Jika kamu benar-benar kayak berpikir positif, ya. Nah, ini ya juga period of prosperity and abundance. Nah, jadi ada masa kamu itu akan berkelimpahan, gitu. Jadi di tahun 2024 ya mungkin ya entah itu mungkin di awal tahun atau pertengahan tahun ataupun akhir tahun nantinya, kamu akan merasa hidup kamu itu berkelimpahan. Kamu akan merasa sangat bersyukur sekali di sini. Ya, Aries. Nah, jadi walaupun nanti ya namanya manusia hidup ya di dunia ini tidak tidak seperti apa yang kita bayangkan terkadang, ya. Terkadang kita menginginkan siapapun ya pasti ingin hidupnya happy, hidupnya bahagia, dan mereka mungkin tidak ada yang ingin ada konflik, ada masalah dan lain sebagainya. Tapi itu tetap akan ada. Nah, itulah yang perlu kita pikirkan bagaimana cara kita menyikapi, menyelesaikan semua masalah itu. Jangan kamu jadikan sebuah beban masalah itu. Karena di sini pada dasarnya Aries itu akan bisa menyelesaikan semua masalah yang kamu hadapi. Karena di sini ada abundance ya, ada kesuksesan luar biasa di sini Aries. Nah, ini juga beberapa dari kamu yang Aries yang single ya. Kamu mungkin akan terkoneksi dengan seseorang yang dealing or relationship with a man with dark complexion or hair. Ya mungkin orang yang rambutnya tebal, hitam gitu ya. Terus yang panjang begitu, alisnya tebal, dia berewokan. Ya mungkin terkesan dia kayak uh, apa ya, kayak serem banget gitu ya. Tapi enggak, dia adalah orang yang baik hati. Ya, ini. Ya mungkin beberapa dari kamu yang single ya, atau kamu yang sudah menikah ternyata pasangan kamu seperti ini. Ya, terkadang
dia itu punya pacar ini, dia punya pasangan ini itu gitu ya. Kayaknya dia serem banget deh, jangan-jangan dia sering disakiti, enggak. Jadi kalau ada omongan orang seperti itu, abaikan aja. Hidup kan hidup kita, ya seperti itu. Aries, oke? Nah ini juga ya, kamu jangan kaget ya, ada parot. Someone will gossip about all your secret. Nah, jadi ada seseorang nantinya yang akan menggosipin kamu. Jadi di tahun 2024, jangan sangka kamu terlepas dari orang-orang yang toksik, menggosipin, munafik, dan lain sebagainya. Mereka-mereka tetap ada, karena mereka-mereka itu hadir terkadang ya, untuk menjadi pemicu bagi kemajuan hidup kita, gitu ya. Itu menjadi semangat bagi kita. Justru jangan kamu jadikan gosip-gosip orang, ya, gosip-gosip yang tentang miring tentang kamu. Jangan kamu justru kayak masuk ke dalam pikiran itu, enggak. Nah, bisa saja itu adalah sebuah motivasi bagi kamu atau kritikan dari orang buat kamu untuk bisa kamu maju. Jadi jika ada orang yang menggosipkan kamu tentang inilah, tentang itulah, abaikan aja. Jadikan itu sebagai tombak bagi kamu untuk menunjukkan kepada mereka kalau kamu tidak seperti apa yang mereka gosipin, begitu ya. Ini nantinya. Oke? Jadi selanjutnya, ini ada hemok. Taking a vacation physically or mentally. Ya. Nah, banyak nantinya yang akan membuat kamu merasa kayak capek fisik, capek mental kamu gitu ya. Tapi ya emang itu yang harus terjadi, dan bagaimana cara kamu agar menjadi kuat di sini, ya. Itu yang aku rasakan. Oke. Atau bisa dikatakan juga ya, ini menggambarkan kalau nantinya di tahun 2024 kamu akan sering, kenapa bisa menyeimbangkan ini aku katakan ya. Kamu mungkin akan sering melakukan perjalanan-perjalanan gitu ya. Entah itu liburan, karena capek nih gitu. Aku capek nih, aku pengen liburan, aku pengen manjakan diri. Nah itu, intinya itu gunanya untuk menyeimbangkan ya, menyeimbangkan energi kamu. Jadi saat kamu capek, kita kan butuh libur, kita juga butuh istirahat. Nah itu yang kamu lakukan nantinya di tahun 2024 ya. Oke, itu digunanya sih untuk menguatkan mental kita, menstabilkan energi kita, ya itu butuh ya, dibutuhkan. Oke. Ini juga ada cascade ya, someone going out of your life or the end of a situation. Nah, mungkin di tahun 2024 nantinya ya, kamu akan mengalami kehilangan seseorang. Mungkin seseorang ini mungkin akan, intinya akan pergi dari kamu, entah itu untuk selamanya atau mungkin ya untuk selamanya itu kayak ada yang mungkin ya pergilah meninggalkan kita dari dunia ini gitu ya, atau mungkin ada yang pergi itu selamanya dan mungkin dia tidak akan kembali gitu loh. Intinya ya mungkin dia sudah menikah atau memiliki pasangan yang lain begitu ya. Nah, tapi ini kamu sudah menyiapkan, bisa saja seseorang ini kamu tahu dia bukan yang terbaik buat kamu. Mungkin bisa saja kamu yang meninggalkan dia gitu loh. Jadi intinya ada juga sih yang aku rasakan energi di mana ya aduh aku kayak nggak respect sih sama dia. Kayaknya aku nggak jodoh sih sama dia. Kayaknya aku nggak apa ya gitu. Intinya orang ini mungkin ada kesepakatan juga dengan kamu yang tahu-tahu ya udah kita saling berpisah begitu ya. Ini, intinya ada kamu merasa kehilangan, tapi kehilangan itu ya intinya akan mendapatkan sebuah gambaran baik nantinya ke depannya ya, Aries. Ini juga ada horse short journey gitu ya. Ya mungkin kamu sering ya melakukan hal-hal yang ibarat kata itu kayak untuk menstabilkan lah apapun mungkin. Kayak ya aku pengen istirahat dulu deh, atau aku pengen sendiri dulu gitu ya. Terkadang gitu, kayak kamu ingin seperti merenungi selalu. Apa yang terjadi kamu ingin merenungi, dan setelah merenungi itu kamu bisa mengambil keputusan, ya. Itu. Jadi kamu itu nantinya di tahun 2024 itu akan lebih bijak, lebih dewasa, dan lebih kayak lebih-lebih lah gitu ya. Oke, Aries. Nah, mungkin ini yang bisa aku bacakan buat Aries, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi Aries. Dadah.